Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bicara politik dikit nih. Nah, ini Presiden Jokowi ya. Jadi pemerintahan Presiden Jokowi ini boleh dikatakan tidak efektif lagi ya. Karena apa? Kalau kita lihat hari ini pendaftaran capres ya. Capres dan cawapres. Ya. Kalau kita lihat ini pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin. Ya. Nah, Muhaimin ini kan menteri ini ya, dari PKB ya, ketua PKB, pendukung Jokowi juga, salah satu pendukung Jokowi ini. Ya. Nah, ini Muhaimin, cawapresnya Anies Baswedan, ya. Terus berikutnya Mahfud MD, ini cawapresnya dari Ganjar, PDIP, ya. Nah, ini kalau kita lihat Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah menjadi cawapres, sebaiknya mengundurin diri, Bung. Ya. Jadi agar nggak kacau. Nanti lagi kampanye ngakunya Menteri Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Dia lagi jalan-jalan kampanye katakan ke Indonesia bagian timur, biayanya dari mana? Biaya dari negara atau biaya partai atau biaya sendiri gitu. Jadi untuk menghindari kerancuan, dengan segala hormat Pak Menteri Mahfud MD mengundurkan diri aja, ganti yang muda-muda deh. Masih banyak lagi yang muda-muda harus diberi kesempatan ya. Nah, sekarang kita lihat Pak Prabowo juga, ini Menteri Pertahanan, tapi belum mendaftarkan jadi capres ya. Nanti apabila mendaftarkan jadi capres, dengan segala hormat mohon mengundurkan diri ya jadi Menteri Pertahanan. Kasih wakilnya ya deh, atau yang muda-muda lainnya ya. Jadi agar tidak terjadi kerancuan kampanye atau jadi menteri gitu, kapan capres atau jadi menteri gitulah. Ya, dengan demikian juga ada partai pendukung. Nah, ini Mas lagi, ini kan orang Aceh, jadi ini Bang Brewok, jadi Surya Paloh ini juga Nasdem, sebelumnya kan partai pendukung Presiden Jokowi. Nah, ini juga udah balik kanan, artinya menterinya 2 udah ditahan KPK. Menterinya bos udah ditahan 2, jadi udah balik kanan aja, jadi nggak mendukung lagi. Nah, ini nanti repotnya gitu ya, apalagi kalau kita lihat Sri Mulyani ya. Sri Mulyani ini juga Menteri Keuangan ya, ini umumnya mewakili Bank Dunia kayaknya nih ya. Sri Mulyani ya, ini dia Sri Mulyani. Nah, ini kan dia Menteri Keuangan yang udah lama di Bank Dunia, mewakili Bank Dunia mungkin. Sehingga nanti apabila ini kan sekarang ini lagi persiapan pembuatan RAPBN ya, rencana anggaran pembangunan nasional, anggaran belanja ya, anggaran belanja negara. Jadi APBN ini lagi disusun. Nah, ini biasanya doyan naikin BBM nih karena terkait dengan subsidi yang terus membengkak ya, karena rupiahnya jatuh ya, anjlok, dan harga minyaknya trennya naik, suku bunga dolar juga naik. Nah, ini yang mau nggak mau naikkan BBM untuk era APBN, jadi subsidi dikurangi ya gitu. Kalau kemungkinan naik ini Pertalite itu mungkin jadi 12.000, dan solar mungkin jadi sekitar 8.000 sampai 9.000 per liter ya gitu ya. Apakah dia masih mewakili IMF atau mewakili Bank Dunia atau mewakili rakyat, nggak tahu juga. Jadi ini pemerintahan Jokowi udah mulai terpecah ya, sudah tidak efektif lagi. Ini hal yang biasa menjelang Pilpres ya, karena partai-partai pendukung cari selamat cari mencapreskan ininya, jagoannya masing-masing ya. Jadi udah sibuk kampanye, udah sibuk macam-macam, jadi dia untuk mikirin koalisi lagi udah semakin tipis gitu ya. Jadi ada Gerindra, terus ada Nasdem, PKB,
itu juga perwakilan dari Bank Dunia ya, mungkin itu istilah bagi Sri Mulyani seperti itu. Jadi kemungkinan besar BBM ini subsidinya akan dikurangi, dengan kata lain harga BBM terutama Pertalite dan solar itu akan naik gitu ya. Mungkin setelah pemilu, artinya setelah Februari, di mana pelantikan presiden baru biasanya bulan Oktober ya. Jadi kan masih lama itu antara pilpres atau pemilu, menentukan pemenangnya itu sekitar bulan Juni. Jadi masih ada berapa bulan, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. Nah kemungkinan akan naik di situ ya, karena APBN-nya nggak akan tahan gitu ya, subsidinya terlalu banyak gitu. Kalau kata ini selalu nih yang tukang naik-naikin BBM nih, atau juga yang suka berargumentasi nih yang mewakili Bank Dunia. Nah ini secara resmi sih nggak mewakili Bank Dunia, cuma istilah aktivis begitulah gitu ya. Nah ini doyan menaikin BBM dengan pasti alasannya BBM merendah dinikmati orang kaya katanya. Subsidi dinikmati orang kaya, ini selalu beralasan begitu. Jadi kemungkinan bulan-bulan Juli atau Agustus harga BBM naik, jadi siap-siap aja ya gitu loh. Jadi ini jadi bom waktu juga harga BBM nih, karena subsidinya terlalu besar gitu ya. Jadi walaupun kelihatan mendukung itu dari depan, nah, dari belakang udah ceritanya lain lagi, karena ini bos ini udah kecewa, dua anak buahnya menteri udah tangkap. Galak ini. Kalau ahli mikro ekspresi bagaimana melihatnya nih? Senyum apa galak apa ketawa apa gimana? Kalau lihat rautan begini apa nih? Ahli mikro ekspresi ya, lihat ini oh. Jadi intinya biasanya ini menjelang pilpres atau pemilu, pemerintahan yang ada itu sudah tidak efektif lagi. Jadi kalau di DPR-nya mungkin dia masih ini ya, masih bersatu istilahnya untuk membuat undang-undang masih oke lah. Tapi kalau kebijakan-kebijakan lain ini namanya sulit gitu ya. Jadi yang ekstra sulit, perlu konsolidasi lagi menjelang pemilu atau pasca pemilu ya. Karena ya saat kampanye nih membingungkan nantinya. Katakan contoh Pak Mahfud MD nih, sekarang udah wapresnya Ganjar gitu ya. Kampanye atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, atau kampanye menjadi wapres ya, atau juga kampanye kebijakan Presiden Ganjar, calon Presiden Ganjar berikutnya gitu. Nanti kalau Ganjar menang ini bebas, kuliah bebas, apapun bebas, ini nggak bayar. Duitnya dari mana? Ya, kita ngutang lagi lah gitu, pasti begitu. Jadi pada saat kampanye itu biasanya wah, nanti kalau kita menang pokoknya ini akan kita gratiskan, ini UMR akan kita naikkan, rakyat miskin tinggal sedikit, apa aja tuh, bansos akan ditingkatkan, pensiun akan naik, gaji pegawai negeri naik, gaji TNI Polri akan naik. Biasanya tuh ngomongnya begitu tuh saat kampanye, misi NPC gitu aja. Nggak tahu itu yang dulu visinya apa ya Pak Jokowi, apakah ada visi untuk pindah IKN juga, pindah ibu kota, pokoknya kalau saya menang ibu kota kita pindahkan, ada nggak gitu ya? Kalau saya menang kita bangun kereta api cepat. Jadi di Jakarta ini banyak kereta api, ada kereta api cepat, kereta api bandara, kereta api KRL, ada kereta api LRT. Nanti nggak tahu lagi nih ke depan ada 6-7 lagi kereta api jalurnya di Jakarta keluar kota ya. Waduh, puyeng, dibangun terus macet, jalanan macet, warga Jakarta stres, sana sini macet. Begitu ya, apakah nanti pemerintahan Jokowi ini masih efektif lagi? Atau bisa ngambil kebijakan strategis seperti di Amerika juga begitu. Di Amerika setelah presiden terpilih, itu katakan di Desember hasil finalnya,
Sedangkan pelantikannya biasanya 15 sampai 20 Januari di Amerika. Jadi ada 1 bulan itu gapnya ya, antara presiden lama dengan presiden baru kebijakan. Itu 1 bulan aja tuh udah dianggap strategis banget, beresiko tinggi kalau di Amerika. Karena kebijakan luar negeri Amerika kan sangat strategis dan sangat beresiko gitu ya. Jadi 1 bulan aja itu masa peralihan presiden itu sangat strategis, sangat beresiko, riskan. Apalagi kalau di Indonesia 4 bulan ya. Tapi kalau di Indonesia resikonya tipis karena kita kan bukan pemain global ya. Hanya penjaga gawang istilahnya gitu ya, bukan pemain penyerang tengah di pemain global, permainan politik global. Kita hanya jaga gawang atau kiper cadangan aja lah istilahnya gitu ya kalau dalam sepak bola. Jadi kita nggak begitu rentan, walaupun pergantiannya 4 bulan antara presiden terpilih dengan presiden yang saat ini ya, itu no problem karena resikonya kita memang rendah, negara yang memiliki resiko rendah ya, bukan pemain atau ujung tombak global, pemain politik atau ekonomi global. Oke, begitu aja, waspada aja kenaikan BBM, hemat pangkal sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.